Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang konsep tauhid dalam Islam. Dahulu kala, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, banyak sekali keyakinan-keyakinan yang ada di kota Mekah dan disembah oleh penduduk Mekah. Keyakinan tersebut adalah Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Ada keyakinan lain yang dinamakan dengan animisme. Animisme ini memiliki arti bahwa mereka mempercayai adanya kekuatan roh-roh. Yang kedua, dinamisme. Dinamisme memiliki arti mereka menganggap bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Keyakinan lain yaitu politisme. Politisme memiliki arti mempercayai adanya banyak Tuhan. Pada waktu itu, di kota Mekah, khususnya daerah sekitar Ka'bah, ada 365 jenis berhala. Berhala tersebut memiliki macam-macam bentuk, seperti emas, perunggu, batu, perak, kayu, dan masih banyak lagi. Dan mereka menyembah dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Seperti pada kalangan atas mereka akan menyembah emas, dan pada kalangan bawah mereka akan menyembah batu. Di dalam Ka'bah tersebut terdapat batu yang paling besar, namanya Kubah. Setiap orang-orang kafir mengelilingi Ka'bah, dan pada saat itu sebelum Rasulullah SAW datang, mereka mengelilingi Ka'bah sambil menyembah Tuhannya masing-masing. Di dalam agama-agama tersebut sudah terbiasa dan sangat lumrah. Bahkan hampir semua penduduk Mekah menyembah berhala. Namun, ada orang yang benar-benar mengimani adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini disebut dengan keyakinan monoteisme. Kenapa jumlah Tuhan yang begitu banyak dan fantastis itu mereka sembah? Karena mereka percaya bahwa banyak Tuhan akan mempermudah mereka untuk mendapatkan pertolongan. Ketika Rasulullah SAW datang dan membawa risalah, yaitu mengajak umat Islam yang berada di Mekah dan sekitarnya untuk mengenal Allah dan sifat-sifat mulianya. Rasulullah SAW mengajak umat Islam dengan cara yang indah dan menyenangkan supaya mereka dapat mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Pada waktu itu Rasulullah dicaci maki oleh orang-orang kafir yang ada di Mekah, tetapi Rasulullah tidak putus asa dan sabar untuk menghadapi mereka. Suatu saat Nabi Muhammad SAW sholat dengan menghadap Ka'bah. Maka orang-orang kafir pun heran, apakah Nabi Muhammad tersebut menyembah seperti apa yang mereka sembah, seperti emas, batu, perak, perunggu, batu, kayu, dan lainnya. Lalu orang-orang kafir Mekah pun bertanya, "Ya Muhammad, bagaimana bentuk dan karakteristik Tuhanmu? Apakah sama seperti Tuhan-Tuhan kami?" Nabi Muhammad SAW tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wahyu itu datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka yang bertanya seperti apa bentuk dan karakteristik Tuhanmu. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa." Dalil tersebut menegaskan serta jawaban dari pertanyaan orang-orang kafir yang memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah esa. Orang-orang kafir Mekah sangat bergantung pada benda-benda dan hewan. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang meminta selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat kedua, yaitu Allahus Somad, yang artinya Allah juga dapat bergantung. Pada ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad, yang artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ayat keempat menegaskan bahwa orang-orang kafir Mekah berkeyakinan bahwa Tuhan itu berbentuk patung, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai apapun dan siapapun.
Surat Al-Ikhlas memiliki arti bersih murni, dan karena di dalamnya menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Esa. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tempat bergantung. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai siapapun. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menerangkan konsep tauhid dalam Islam, maka sejak itu keyakinan-keyakinan yang ada sebelumnya telah bersih. Itulah alasan mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas. Maka kita sebagai umat Islam hendaknya menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi meminta kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan, tempat-tempat mistis seperti pegunungan dan lainnya. Kita juga harus senantiasa meletakkan surat Al-Ikhlas di dalam hati kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian konsep tauhid dalam Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.